Sahabat Asep TV yang saya cintai dan saya hormati, alhamdulillah kita jumpa kembali dalam program acara Bincang Tokoh. Kebetulan hari ini lain daripada yang lain, karena temanya juga tema yang luar biasa. Kita akan berbicara tentang Spirit Mind Motivation. Ini kebetulan dengan pakarnya ini, Kang Asep Ridrik Karana. Siapakah beliau? Mari kita simak profilnya. Asep Ridrik Karana, kelahiran Sumedang 29 Desember 1977, adalah founder Spiritual Mind Motivation dan pengasuh acara Inspiring Life Spiritual Mind Motivation di radio K-Light FM Bandung. Setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, sempat menjadi lawyer, Human Resource Manager Yayasan Darut Tauhid, dan Human Resource Spesialis PT Astra Agro Lestari. Sebagai seorang trainer expert soft skill dan spiritual mind motivator dengan beberapa keahlian di bidang pelatihan, mulai dari spiritual mind motivation, soft skill, leadership personal development, team development, community development, parenting, kids and teen program, service excellence, persuasive communication, training for trainer, oil palm plantation leadership training, license of NLP. Berpengalaman lebih dari 20.000 jam training dengan melibatkan audiens lebih dari 500.000 orang, baik dalam maupun luar negeri di sepanjang tahun 2002 hingga sekarang. Sebagai trainer dan motivator nasional bersertifikasi BNSP yang profesional, telah banyak terlibat dalam menangani human development pada beberapa institusi, baik itu lembaga pemerintahan, perusahaan swasta, BUMN, lembaga perbankan, serta institusi pendidikan. Kepiawaiannya dalam mengelola manusia menjadikan seluruh training yang didelivernya mendapatkan kategori excellent dari peserta. Kang Asep, ini kebetulan di tangan saya ini ada buku Akang ini. Iya. Ya, yang berjudul Spiritual Mind Motivation. Nah, kira-kira apa itu Kang Spiritual Motivation nih Kang? Biar sahabat Asep semua pada mengetahuinya Kang. Iya. Baik, terima kasih Pak Asep ya. Ini kita sama-sama Asep ya. Hanya bedanya beliau presiden, saya menteri gitu ya. Ini presiden Paguyuban Asep Dunia, dan saya sendiri di Paguyuban Asep Dunia ini sebagai dewan pakarnya, seperti itu. Baik sahabat Asep TV, kita berjumpa kembali dalam acara Spiritual Mind Motivation bersama saya, dan juga sebuah kehormatan ya bersama Pak Haji Asep ya, seperti itu. Nah, Spiritual Mind Motivation ini kita terdiri dari 3 suku kata, ada spiritual, ada mind, ada motivation. Nah, spiritual itu adalah bagaimana kita menerapkan nilai-nilai ketuhanan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini bersifat universal. Ya. Nilai-nilai ketuhanan yang sifatnya universal, artinya berlaku untuk siapapun, untuk agama apapun, seperti itu ya. Jadi kita lintas agama, lintas suku, dan lain sebagainya. Universal lah. Kemudian juga kita berbicara tentang, ada kata berikutnya tentang mind, ini pikiran ya. Pikiran, dan yang ketiga adalah tentang motivasi, tentang niat, tentang dorongan. Jadi kalau ibaratnya itu di dalam diri kita ini terdiri dari 3 komponen. Ada pikiran, kemudian ada fisik, dan ada jiwa, seperti itu ya. Ada jiwa, ada hati. Jadi kita akan berbicara di 3 wilayah saja ya, yaitu hati, kemudian pikiran, dan fisik ya. Jadi begini, Pak Asep, boleh saya lanjut sedikit? Lanjut, silakan Kang.
Jadi sahabat Asep TV ya, jadi gini, diri kita ini, diri setiap orang itu sebetulnya simpel. Simpelnya apa? Hanya 3 komponen, fisik, hati, dan pikiran. Tapi juga terkadang rumit. Jadi simpel tapi rumit. Ya. Nah, contohnya, aduh pusing nih ya saya, pikiran itu kan rumit kan, lagi rumit tuh pikirannya. Aduh resah, itu kan lagi rumit. Aduh sakit jadi rumit kan gitu ya. Seperti itu. Padahal simpel sebetulnya, hanya hati, fisik dan pikiran. Tapi bisa jadi rumit ya. Rumit tapi simpel. Dan kita pun yang melihatnya jadi ikut pusing juga ya. Ikut pusing juga seperti itu. Terpengaruh ya Kang ya. Kita terpengaruh. Jadi bahasanya itu kalau kita mengetahui bagaimana cara menata hati, fisik dan pikiran, sebetulnya tidak perlu rumit. Iya. Cukup simpel sebetulnya. Apa tuh kiatnya Kang? Nanti ini harus dibahas. Oh, siap. Ini kalau diibaratkan dibahas, saya harus membahas isi buku ini ya. Betul. Karena kalau saya trainingkan itu bisa 2 hari ya. Iya. Ini di kesempatan kali ini kita akan istilahnya sebagian lah kita bahas. Nah, kira-kira dalam pertemuan kali ini apa nih kira-kira temanya Kang yang mau disampaikan? Kita temanya adalah bagaimana menjaga kesehatan fisik. Iya. Bagaimana menjaga kesehatan fisik. Baik, silakan Kang, dikeluarkan. Sahabat Asep TV, begini ya, kenapa kita harus tahu bagaimana cara menjaga kesehatan fisik kita? Karena fisik ini sangat berpengaruh terhadap kondisi hati, terhadap kondisi pikiran kita. Sehingga fisik pun harus sehat. Walaupun mohon maaf ya, kita kan bukan dokter gitu ya, bukan orang kesehatan, bukan dokter. Yang namanya sehat itu bukan hanya dokter yang perlu sehat. Milik dokter ya. Bukan milik dokter. Kita pun wajib tahu ya. Kita pun wajib tahu, harus tahu dan mencari tahu. Betul. Bertanya ke dokter, bertanya kepada ahli kesehatan, baca buku dan nonton dan sebagainya yang kaitannya dengan kesehatan. Dan ini sebuah kebutuhan gitu ya. Kebetulan saja dokter, kemudian tenaga kesehatan mereka fokus di bidang itu. Tapi kesehatan bukan hanya kebutuhan dokter dan tenaga kesehatan saja, kita pun sangat memerlukan seperti itu. Nah, jadi fisik kita ini boleh dibilang ibarat seperti tumbuhan, seperti pohon. Pohon kalau nggak sehat akan kelihatan tuh. Biasanya gimana kalau nggak sehat tuh Pak? Biasanya itu pohon itu kayak apa, kering kan? Kering. Terus apa lagi tanda-tandanya? Kemudian kayak bahkan sampai daunnya tuh gugur. Gitu. Kalaupun berbuah gimana tuh buahnya? Buahnya maksudnya kecil. Iya, gitu. tidak yang diharapkan ya. Kayak besar itu. Jadi artinya kita melihat bahwa pohon ini sedang sakit nih. Betul. Tampilan fisiknya kelihatan. Tampilan fisiknya kelihatan. Nah, diri kita pun sama. Kalau kalau fisik kita sakit kelihatan itu ya. Mata, misalkan kepala pusing gitu ya, suhu badan nggak normal gitu. Jadi kalau kena angin tuh, kalau bahasa Sunda mah sing sereset gitu ya, gitu, meriang, merinding, kemudian lemes dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa fisik kita sedang sakit atau sedang kurang sehat. Ada tamu tadi undang lah ke dalam kita. Seperti itu. Nah, sekarang saya nanya kepada Pak Asep, kalau kita punya tanaman pohon yang lagi sakit, apa yang harus kita lakukan? Kita mungkin beri pupuk kan. Beri pupuk. Oke, selain kasih pupuk apa lagi? Kemudian untuk pengairannya disiram, mungkin yang rutin. Betul. Barangkali itu mungkin kan. Mungkin kasih sinar matahari. Jelas lah kalau matahari itu kan harus kan. Gitu. Jadi artinya kita upayakan si tanaman itu untuk bisa sehat kembali. Oke, dengan cara dikasih air, disiram, yang cukup, sinar matahari yang cukup, pupuk dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, diri kita pun sama. Diri kita pun sama. Harus dicukupi kebutuhan airnya, harus dicukupi kebutuhan gizinya, ya, harus dicukupi kebutuhan vitaminnya, ya, kemudian dan lain sebagainya seperti itu. Apalagi di masa pandemi ya Kang ya. Apalagi di masa pandemi. Harus betul-betul kita lebih ini lagi ya. Karena serangan dari luar, virus, bakteri itu sedang bahasanya. Ya kita lihatlah kemarin bulan-bulan Juni kemarin ini, Juni 2021 kan. Wah, Masya Allah itu ya. Rumah sakit sampai subhanallah sampai rumah sakit penuh. Kemudian hampir di speaker masjid itu innalillahi orang meninggal, rumah sakit penuh. Wah, gitu ya. Suasananya sangat mencekam gitu ya, seperti itu. Jadi kira-kira apa nih Kang? Karena mungkin untuk menjaga agar sehat itu bisa mahal mungkin Kang. Apa tuh kiatnya Kang? Jadi gini ya. Ini paradigma kita harus ubah. Nah, makanya kan spiritual mind motivation ini berbicara tentang fisik, hati dan pikiran. Ini kait mengait.
Jadi untuk menjaga kesehatan fisik, yang pertama yang harus kita ubah adalah pikiran kitanya dulu. Ingat, jadi sehat itu murah, yang mahal itu sakit, Pak Asep gitu ya, sahabat TV ya. Jadi ini mindset kita, mindset kitanya harus kita benahi dulu, Yang mahal itu sakit. Sehat itu murah. Contoh, sekarang mahal mana? Ya, mahal mana? Saya nanya, air putih dengan es campur. Kayaknya mahal air putih, Kang. Saya es campur ya? Es campur ya. Atau saya nggak usah nyebutin produk ya. Mahal mana air putih dengan air yang warna-warni yang ada dalam kemasan itu yang di ya mahal yang warna-warni lah. Yang warna-warni. Sekarang saya nanya lebih sehat mana? Yang warna-warni apa yang air putih? Kayaknya nih kayak begini air putih. Kayaknya air putih ya. Air putih. Jadi sehat itu murah. Mahal itu sakit itu yang mahal itu sakit. Oke. Sekarang mahal mana? Kita dari rumah ke sebuah tempat ya jaraknya tidak jauh, anggap 1 kilo 2 kilo, jalan kaki atau kita naik ojek atau kita naik kendaraan pribadi. Mahal mana? Ya mahal naik ojek lah. Kan? Mahal naik ojek karena harus bayar pakai bensin kan? Pakai bensin, belum lagi mobil motornya harus bayar pajak. Kalau jalan kaki? Ya jalan kaki nggak bayar. Gratis itu. Sekarang pertanyaannya, sehat mana? Jalan kaki apa naik motor, naik mobil? Sehat jalan kaki. Jalan kaki berarti sehat itu murah. Yang mahal itu sakit. Betul. Nah, jadi artinya disinilah kita perlu luruskan dulu mindset kita, paradigma kita bahwa yang mahal itu sakit. Sehat itu murah. Jadi kalau kita berbicara menjaga kesehatan sebetulnya murah. Gitu ya kan? Sebetulnya murah. Maaf ya, saya mengkonsumsi vitamin. Ketika saya ayo dong konsumsi vitamin gitu ya. Ini kan tubuh kita perlu vitamin, belum tentu makanan minuman yang kita konsumsi kan bisa tidak dihasilkan dari dalam tubuh ya Kang ya? Tidak dihasilkan dari tubuh, luar, dari luar. Nah, kadang mahal, harga segini mahal. Saya bilang yang mahal itu sakit. Gitu ya. Gitu. Justru yang vitamin itu murah karena untuk sehat. Seperti itu. Nah, itulah kurang lebih. Jadi yang pertama yang harus kita benahi adalah paradigmanya dulu. Jadi sehat itu murah. Yang mahal itu sakit. Nah, Baraya ya atau sahabat Asep TV, kita usahakan kita harus senantiasa sehat. Karena tadi sampaikan oleh Kang Asep Ridrit, sehat itu murah, yang mahal itu sakit. Terus apa lagi Kang? Kira-kira Kang? Nah, yang perlu kita pahami ya sahabat Asep TV ya, Pak Asep juga. Ini saya ada sebuah fenomena yang sangat menarik ya, yaitu kaitannya dengan vitamin. Nah, kenapa kita harus mengkonsumsi vitamin? Karena makanan minuman yang kita konsumsi belum tentu bisa mencukupi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti itu ya, karena kan takarannya nggak jelas atau takarannya belum jelas ya. Bahkan bisa jadi kan buah-buahan yang kita konsumsi juga itu mengandung pestisida kan? Iya dong, disemprot pakai pestisida, dipupuk pakai pestisida. Jadi ada yang bilang udah konsumsi buah langsung aja, sayur langsung itu sehat. Kata siapa? Tergantung buah dan sayur yang seperti apa. Kalau buah dan sayur yang non organik ya mungkin yang aman ya. Tapi kalau yang dipupuk pakai pestisida, disemprot pakai pestisida, nggak dicuci dulu dan sebagainya, malah jadi racun ya. Malah jadi racun seperti itu. Nah, ini ada hal yang menarik ya. Kalau di negara maju itu Pak Asep ya, konsumsi vitamin itu lebih besar, lebih laku lah bahasanya vitamin itu dibandingkan dengan obat. Nah, kalau di negara berkembang, apalagi negara miskin, obat itu lebih laku daripada vitamin. Gitu ya. Padahal mahal ya obat itu. Padahal obat itu lebih mahal daripada vitamin. Betul. Seperti itu ya. Ya ada juga sih obat-obat yang murah gitu ya. Vitamin yang mahal juga ada seperti itu. Terus Akang kelihatan sehat, bugar, fresh. Itu apa Kang? Ya qadarullahnya sih izin Allah aja ya. Qadarullahnya izin Allah. Yang dikonsumsi ini hanya syariatnya kita berupaya. Sehat, sakit itu bagian daripada kehidupan. Seperti itu. Itu sudah apa istilahnya hak prerogatif Allah membuat kita sehat atau sakit. Tapi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan ya harus berupaya untuk sehat ya. Ya syariatnya di samping mengkonsumsi makanan atau minuman yang dibutuhkan tubuh juga olahraga, berjemur matahari, mengkonsumsi vitamin seperti itu. Oh ya, ini yang penting adalah saya ingin mengajak, mari kita makan minum yang dibutuhkan tubuh, bukan yang diinginkan mulut.
Bukan berlebihan ya Kang ya. Salah satunya itu, yang jelas bukan yang diinginkan mulut, karena yang diinginkan mulut, yang diinginkan mata belum tentu sehat. Dibutuhkan tubuh. Dibutuhkan tubuh Kang. Nah, nanti kaitannya ini nanti kita dengan materi-materi berikutnya. Kenapa sih kok orang mengkonsumsi makanan, minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuh tapi dia konsumsi? Iya, karena mungkin lezatnya kelihatannya, nikmatnya itu karena kaitannya di dalam diri kita bukan hanya fisik, punya jiwa, punya hati, punya hawa nafsu. Betul. Seperti itu. Namun saya sedikit kembali dulu ke yang tadi. Jadi sahabat Asep TV ya, saya baca, cari informasi, ternyata di negara maju itu konsumsi vitamin itu lebih laku daripada obat. Jadi karena kan beda kan, kalau vitamin itu kan fungsinya untuk preventif, pencegahan. Mencegah ya. Kalau obat kuratif, pengobatan. Jadi di negara maju orang sudah punya kesadaran bahwa preventif, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul. Walau gimana pun yang namanya sakit, tetap aja kan tidak enak. Seperti itu. Jadi lebih kita mencegah. Nah, coba di kita perhatikan kapan kita minum vitamin. Iya. Hampir jarang kan? Hampir jarang. Iya. Biasanya kapan? Nanti pas sakit. Iya. Pas sakit datang ke dokter, dikasih obat plus ternyata vitamin. Barulah di situ kita minum vitamin. Iya. Lagi sehat nggak sakit nggak minum vitamin, Betul. gitu ya. Iya. Nah, jadi kita minum vitamin. Ntar aja kalau lagi sakit datang ke dokter dikasih obat plus vitamin. Padahal vitamin dengan obat fungsinya berbeda. Iya. Obat itu untuk kuratif, pengobatan, vitamin itu preventif, pencegahan. Betul. Makanya di negara maju tuh kesadaran akan preventif itu lebih tinggi daripada kuratif. Ya kita lihat kan pandemi ini negara maju lebih cepat balik kan, pulih. Iya. Gitu. Bahkan pertandingan bola sudah banyak dihadiri penonton ya. Kita ini itu. Ligian masih belum bisa menghadiri ini nonton bola ya. Betul. Iya. Nah, sebentar, ada yang menarik nih. Saya pernah nonton podcastnya Deddy Corbuzier ya. Iya. Dia kan saya ini katanya kecewa katanya gitu ya, tanda kutip ya. Betul. Kenapa? Karena konsumsi vitamin tapi sakit juga. Nah Gitu. kenapa tuh bisa gitu? Nah, apakah jadi kalau gitu nggak ada manfaatnya mengkonsumsi vitamin? Katanya saya konsumsi vitamin sakit juga, bahkan vitaminnya yang mahal, kata Deddy Corbuzier itu. Jadi kata dokter Gunawan saat itu ya, yang mengobati Deddy Corbuzier mengatakan bahwa ya tidak juga, bukan berarti tidak bermanfaat. Iya. Justru ketika Anda sakit, nah konsumsi vitamin yang kita konsumsi sebelum kita sakit itu membantu untuk penyembuhan, untuk pemulihan. Kenapa? Karena tanpa sadar kita mengkonsumsi vitamin di saat sehat itu menjadi tabungan. Iya. Tabungan antioksidan, tabungan nutrisi, Iya. tabungan imunitas tubuh. Iya. Jadi kalau begitu sakit itu ada stok. Iya. Punya stok yang banyak gitu ya, seperti itu. Iya, betul. Nah, itu kurang lebih. Ya. Baik, sahabat Asep TV, mungkin bincang kita kali ini kita cukupkan dulu. Sekali lagi Kang Asep, terima kasih. Yep. Atur nuhun Siap. sudah bincang-bincang di Asep TV. Mudah-mudahan sekali lagi kita jumpa nanti di episode selanjutnya, dan jangan lupa tolong untuk subscribe dan like di Asep TV.